Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Indrawati. Saya berasal dari KPSDMB NIM 1861167. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu isu-isu keuangan dalam implementasi strategik. Untuk keputusan yang membutuhkan laporan keuangan, yang pertama yaitu untuk menaikkan modal dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, atau penjualan saham. Yang kedua yaitu untuk menjual atau membeli aset tetap. Yang ketiga yaitu untuk menentukan metode LIFO, FIFO atau nilai pasar. Yang keempat yaitu untuk memperpanjang umur piutang. Yang kelima yaitu untuk menentukan jumlah uang tunai yang harus dimiliki perusahaan. Isu-isu keuangan dalam implementasi strategi. Yang pertama yaitu mendapatkan modal untuk menerapkan strategi. Di sini menentukan kombinasi yang tepat antara pinjaman dengan modal di sektor dalam struktur modal adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Dan laba per saham dan laba sebelum bunga dan pajak adalah teknik yang digunakan untuk menentukan apakah pinjaman, saham atau kombinasi keduanya merupakan alternatif terbaik untuk memperoleh modal bagi implementasi strategi. Yang kedua yaitu analisis proyeksi laporan keuangan. Di sini dijelaskan bahwa analisis proyeksi laporan keuangan adalah teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Terdapat 6 tahapan dalam membuat analisis proyeksi keuangan. Yang pertama, siapkan proyeksi keuangan sebelum neraca. Dan yang kedua yaitu gunakan metode presentasi penjualan untuk memperkirakan nilai harga pokok penjualan dan item-item laba. Yang ketiga yaitu hitunglah proyeksi laba bersih. Dan yang keempat yaitu kurangi dari laba dividen yang harus dibayar untuk tahun ini. 5 yaitu proyeksikan item-item neraca. Dan yang keenam yaitu berikan penjelasan atau keterangan terhadap laporan yang diproyeksikan setiap kali melakukan perubahan yang signifikan. Penjelasan harus disediakan, keterangan sangat penting karena jika tidak maka tidak akan ada artinya. Yang ketiga yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan di sini adalah dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana dan bisa diperoleh dan dibelanjakan suatu periode tertentu. Biasanya anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Ada beberapa bentuk anggaran yang dipakai seperti anggaran kas, anggaran operasi, anggaran penjualan, anggaran lab, anggaran pabrik, anggaran modal, anggaran pengeluaran, anggaran divisi, anggaran variabel, dan anggaran taksibel, dan anggaran tetap. Yang keempat yaitu mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis adalah hal yang penting bagi implementasi strategi karena strategi yang integratif, intensif, dan diversifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil ahli perusahaan. Untuk menentukan nilai bisnis dikelompokkan menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham. Dan yang kedua yaitu mengukur nilai suatu perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang bisa diperoleh pemiliknya berupa laba bersih. Dan yang ketiga yaitu membiarkan pasar menentukan nilai bisnis berdasarkan nilai harga jual, metode rasio harga terdapat laba, dan metode saham yang beredar. Di sini, dalam isu-isu keuangan, implementasi strategi yaitu perusahaan apakah harus go public. Go public di sini dijelaskan yaitu akan menjual presentasi kepemilikan perusahaan Anda kepada orang lain dalam rangka untuk meningkatkan modal dan akibatnya akan rol kepemilikan perusahaan. Go public tidak dianjurkan menjual saham di kurang dari 10 juta US dollar karena biaya awal akan sangat tinggi bagi perusahaan untuk memperoleh arus kas yang cukup.
Selain biaya awal yang terlibat dalam penawaran saham, ada biaya dan kewajiban yang terkait dengan pelaporan dan manajemen di sebuah perusahaan publik. Untuk perusahaan dengan lebih dari 10 juta US dollar dapat penjualan go publik dapat memberikan keuntungan besar. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal untuk mengembangkan produk baru dan membangun pabrik, memperluas, tumbuh, dan memasarkan produk dan layanan yang lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Apabila perkataan, perbuatan saya kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.